Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel lagi guys. Di video kali ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana cara menjadi seorang freelance pemula dari penghasilan nol sampai kalian bisa menghasilkan uang ratusan ribu bahkan jutaan per hari. Dan di sini kemarin kalau misalnya kalian belum tonton yang video part satunya, kalian silakan bisa tonton terlebih dahulu supaya bisa berkesinambungan gitu ya guys. Nah di sini saya ingin flashback lagi yang di part 1 dimana kalian sudah menentukan produk yang ingin kalian freelance kan. Silakan tulis di kolom komentar kalian mau freelance apa. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung kalian mau freelance apa, saya ada beberapa referensi, yaitu kalian bisa freelance rokok, freelance teh, freelance jahe merah, dan pokoknya video-video yang sebelumnya yang sudah saya share di video ini itu juga bisa menjadi salah satu referensi barang yang bisa kalian freelance-kan. Nah, setelah kalian menentukan marketnya kemarin udah kita bahas, yaitu di warung, toko angkringan, konsumen langsung, kalian sudah menentukan produknya. Nah, sekarang pertanyaan di part 2 ini saya ingin ajari kalian gimana membeli barangnya, dimana mencari suppliernya gitu guys. Jadi setelah kalian menemukan barangnya, terus saya itu harus jual di mana? Saya sudah punya warung, target pasar saya adalah warung. Barang yang akan saya jual adalah barang yang ingin saya freelance adalah rokok dan korek. Permasalahannya di mana saya membeli rokok dan korek ini supaya saat saya dijual di warung itu saya bisa dapat untung, guys. Nah, ini adalah part 2 gitu ya, guys. Kalian bisa membelinya di grosir dan di distributor resmi guys. Jadi belinya itu bukan sama saya. Kadang kalau misalnya di video banyak yang berkomentar, bang itu pembayarannya COD atau gimana, atau bang itu saya mau beli gimana, itu jadi video yang saya share itu adalah sebuah referensi atau sebuah sharing saya gitu. Jadi bukan saya berjualan online. Ya memang saya ada rencana mau membuat toko online, tapi belum terrealisasi. Karena sekarang kalau misalnya saya mau jual rokok di marketplace, itu pertama pajaknya udah gede, ditambah lagi marketplace sekarang nggak boleh buat jualan rokok, jadi agak sedikit susah. Ya mungkin kalau misalnya nanti saya sudah ini saya sebenarnya ada sebuah project. Nanti kalau misalnya sudah jadi, saya ingin open reseller dan dropshipper gratis guys. Jadi nanti kalian bisa bantu saya menjualkan barang-barang saya. Tentunya untungnya saya sudah saya buatkan, pokoknya legit. Makanya kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini guys. Nah, membeli barang untuk dijual lagi itu kalian bisa beli di grosir. Grosir adalah tempat perbelanjaan, dan di distributor resmi. Distributor resmi atau depo dia adalah tangan pertama atau supplier pertama. Itu adalah tugas kalian untuk mencari distributor resmi. Misalnya saya mau freelance rokok Aromabol, kalian bisa belanja di grosir. Nah ini guys, kalau kalian belanja di grosir, kalian jual lagi ke warung, emang bisa untung bang beli grosir dijual lagi? Bisa, karena di grosir sama di warung kan, kalau warung biasanya dia belinya sama sales motoris resmi dari distributor. Misalnya ini rokok Aromabol ya, saya sales motoris resminya, saya jual di warung misalnya satu shopnya 100.000, di grosir harganya 100, berarti 98, selisihnya 2.000. Tapi ada beberapa barang yang harga grosirnya sama harga sales motoris resminya itu tinggi, ada yang beda 5.000 per kartonnya kalau untuk rumah kelapa, pokoknya macam-macam guys. Jadi kalian sebenarnya gini guys, setelah kalian menentukan barang yang ingin kalian freelance kan, kalian datangi warung buat survei. Bu, biasanya ibu kalau beli rokok, misalnya kalian mau freelance apa nih, roti atau apa, misalnya roti ya, bu kalau rumah kelapa satu balnya itu harganya berapa ibu biasanya kalau beli? Kalau misalnya dia belinya sama sales motoris, tanyain harganya berapa, kalau di grosir berapa harganya. Nah nanti kalian bisa datang ke grosir, terus bilang aja sama grosirnya, pak atau bu ini saya mau jual lagi ke warung-warung, itu biasa juga dapat harga murah. Tapi tetap aja yang namanya grosir itu tangan kedua. Nah pertanyaannya adalah di mana saya bisa
mencari distributor resminya, yaitu supplier pertamanya. Tujuannya gimana sih? Kenapa kita nggak belanja di grosir aja? Kenapa harus repot-repot cari distributor? Karena kalau di distributor kita dapat harga SSO atau harga modal grosir. Harganya lebih murah, modal kita lebih murah. Nah, kita jual, terus otomatis untung kita lebih tinggi karena harganya lebih murah. Cara mencari distributornya gimana? Masa sih kita tanya ke grosir, Bu, Ibu kalau misalnya pulaan rokok ini di mana Bu, distributornya alamatnya di mana? Itu kalian nggak bakal dikasih tahu karena itu rahasia perusahaan. Jadi solusinya kalian adalah kalau misalnya kalian kenal sama teman-teman sales, kalian bisa tanya, Mas, ini sales resmi atau freelance? Kalau sales resmi, kalian silakan minta alamat distributor sama si sales motoris resmi ini. Nah, kalian nanti bisa nego sama supervisor atau sama pokoknya sama orang yang ada yang bekerja di distributor resmi itu, guys. Ya seperti itulah. Nanti pokoknya kalau misalnya kalian nggak paham dengan statement atau penjelasan saya, silakan tulis aja di kolom komentar. Karena sebenarnya gini guys, saya kalau di dunia YouTube, dunia per-YouTubean, saya itu masih pemula, masih baru. Nah, kalau di dunia freelance, ya insya Allah saya sudah sedikit banyak udah paham gitu ya guys. Ya pokoknya gitulah. Kalian cari distributor di tempat kalian tinggal. Nah, nanti setelah itu saya akan ajarkan sell in dan sell out-nya. Tapi sebelum itu akan saya bahas di poin ketiga, di part ketiga. Kemarin saya janjinya dibahas di part kedua, tapi sekarang saya ingkar janji saya bahas di part ketiga. Karena di part kedua ini saya lebih menekankan gini guys. Kalian sudah punya target pasar, udah punya channel supplier misalnya, nanti udah ketemu distributornya, udah punya barang. Sekarang persiapan apa saja yang dipersiapkan, sarana dan prasarana untuk menunjang usaha freelance kalian. Yaitu kalian bisa menyiapkan beberapa buku guys. Kalau misalnya kalian kerja di distributor itu udah disediakan lembaran-lembaran guys. Tapi kalau misalnya kalian mau freelance, kalian silahkan ambil 3 buku tulis guys, 3 buku tulis. Jadi lembar buku tulis pertama kalian buat LPH atau laporan penjualan harian. Nanti itu fungsinya itu untuk membuat laporan setiap hari, misalnya kalian freelance-nya semua jenis rokok kalian bawa misalnya. Nah, itu fungsinya untuk menulis hari ini brand rokok Aroma Ball laku berapa bungkus, Aspro laku berapa bungkus, Jarum Super berapa karton, 76 berapa bal. Nah, nanti dari LPH itu kita bisa menganalisa brand apa yang paling laku. Terus bisa menganalisa juga keuntungan kita per harinya, per minggunya, per bulannya. Itu fungsi dari LPH atau laporan penjualan harian. Terus kalian juga buat di buku tulis yang lainnya itu PBUC. Itu adalah kalau misalnya kalian mau berangkat, kalian tulis di buku tulis itu hari Senin tanggal 1 misalnya 1 Oktober misalnya 2020 kalian membawa barangnya apa aja, misalnya Aroma Ball 1 karton bawanya, kalian tulis supaya enggak kalau ada geseh atau apa nanti bisa dicek lewat PBUC. Terus berikutnya kalian siapkan buku tulis ketiga, itu kalian bisa buat yang namanya itu CRC atau call sheet namanya guys. Itu fungsinya itu adalah untuk membuat routingan. Jadi setiap kalian berkunjung ke warung, kalian menawarkan barang kalian tulis namanya, misalnya warung Sanlin alamat Butuh, toko Wulan alamat Butuh, kecamatan Butuh misalnya gitu ya guys. Itu fungsinya untuk database atau untuk, jadi kita itu kalau misalnya mau freelance, areanya itu jangan mencar-mencar. Satu hari cukuplah 3 desa. Ya udah di situ jangan beruncak-beruncak sangat pusing kepalanya guys. Ya pokoknya kalian itu fungsinya buat yang namanya CRC. Itu fungsinya untuk area cover. Jadi setiap harinya kita keluar rumah, kita udah bawa kerombong, udah bawa mobil pick up misalnya nih. Nah, kalian udah tahu hari ini saya mau muter daerah sana. Jadi udah nggak ada istilah bingung mau kemana. Itu pentingnya membuat CRC. Terus kalian juga menyiapkan nota penjualan guys. Bentar, saya ambil notanya, saya kasih contoh sama kalian. Jangan kemana-mana, bentar.
Nah, ini guys. Ini adalah contoh nota penjualan. Kalian nanti bisa bikin yang kayak gini guys. Kalian bisa pesen. Kalau enggak ya pakai buku tulis nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalau nota sebenarnya kalian harus punya lah. Di sini nanti kalian pesen gitu ya guys. Kasih nomor HP kalian, nomor WhatsApp kalian. Jadi kalau misalnya warungnya habis bisa hubungi kalian. Ini di sini ada misalnya toko salin belinya rokok aroma bol. Misalnya sini 10 bungkus atau 20 bungkus, harga satuannya berapa, totalnya berapa, dan tangan teman-teman, tangan warung. Ini fungsinya itu sebenarnya gini, untuk mengecek kalau jumlah barang sama uang yang kita dapat itu selisih. Bisa saja kita itu salah ngasih harga, mungkin salah ngasih uang kembalian, salah ngasih barang, itu bisa dicek lewat nota. Jadi kalian kalau setiap transaksi pastiin kalian jangan males buat nota penjualan. Nah kalau misalnya yang ini saya saranin kalian pesen aja lah guys, murah kok segini, paling cuma 2.500 3.000-an lah. Nah tapi kalau misalnya yang tadi yang kayak LPH, BBUC, CRC, kalian bisa bikin pakai buku tulis. Kalau enggak ya kalian nyetak ya guys, nyetak pakai kertas HVS gitulah. Yaitu ya intinya kayak gitu guys. Kalian nanti bisa berkreativitas sendirilah mau dibikin sistem yang kayak gimana. Ya mungkin itu sarana dan prasarananya. Terus kalian juga jangan lupa untuk pastikan kendaraan kalian nggak mati pajak. Punya SIM dan motornya yang standar aja guys. Kalau misalnya kalian mau freelance, kenapa? Karena nggak etis banget rasanya kalau misalnya lagi nyeles kalian kucing-kucingan sama pak polisi, itu nggak etis banget lah. Udah nggak zamannya gitu ya guys ya. Nah terus kalian juga peralatan pertama kalian bisa membuat kerombong. Waduh, ini kebetulan salesnya udah pada berangkat. Kerombong itu kalian kalau misalnya kalian masih pemula, kalian bisa beli bekas di Facebook atau di marketplace, kan banyak yang jual tuh kerombong bekas. Nah kalau misalnya nanti udah maju ya, udah punya tim marketing, kalian bisa pesen sendiri dengan desain kalian sendiri. Itu harganya paling 350 sampai 450 ribuan, tapi itu udah jos banget lah kualitas bahannya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya guys video saya kali ini. Sekarang tugas kalian adalah kalian persiapkan dulu peralatan freelance. Nanti begitu saya upload video yang ketiga atau part ketiganya, kalian udah siap mengikuti part berikutnya. Oke guys, kalian pastikan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya bagi yang belum, supaya selalu dapat update terbaru dari video saya ini guys. udah kehabisan suara saya. Oke, thanks for watching. Akhir kata kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa.